Pak Hinudin akan mempresentasikan atau diseminasi materi calon guru penggerak, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oke, next. Ya, sebelumnya kita icebreaking dulu ya Bapak Ibu ya. Silahkan di modul seperti ini Bapak Ibu agak mengambil tempat yang agak luas. Bapaknya jangan itu nanti rata-rata. Geser aja, mbaknya boleh maju. Oke, kita mulai icebreaking untuk pagi hari ini. Video atau film pendek. Silakan Bapak Ibu semua perhatikan, kemudian diamati, ditonton, disimak baik-baik, dan nanti ada pertanyaan yang akan Bapak Ibu jawab ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Siap.
satu. silakan
ambil satu persatu paku yang sudah Pak ditancapkan. Saya berhasil, Pak. Ya. Audin memang berhasil. Audin berhasil mencabut seluruh paku-paku yang ada di kayu. Coba perhatikan kayu ini. Apakah sama seperti sebelum Audin memang banyak sekali lubang-lubang yang tersisa pada paku. Itulah yang dirasakan anak-anak. Mungkin kalimat kata-kata yang sudah kita keluarkan telah membekas pada hati mereka, dan sampai kapanpun itu akan selalu diingatkan. Bapak Ibu, ada bekasnya ternyata ya. Sabar sesaat ketika sedang marah akan menyelamatkan penyesalan. Ya, nah itu tadi Bapak Ibu video singkat. Next, Pak. Saya setia. Kita juga lihat siapa nih Bapak Ibu yang pernah mengalami seperti Bapak yang di video tadi. Sering ya kita marah-marah sama siswa kita, tapi kita tidak melihat dampaknya pada siswa kita itu seperti apa setelah kita emosi, kita marah sebagai guru ya kan. Kita harusnya berupaya untuk lebih sabar lagi. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan terkait di video tadi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu apa yang Bapak Ibu lihat di video tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, video ini berisi tentang apa sih tadi yang sudah kita lihat bersama. Kemudian yang terakhir, apa kesimpulan dari cerita di dalam video tersebut. Enggak Bapak Ibu boleh didiskusikan dulu ya. Saya beri waktu berapa menit ini. Ya pokoknya nanti kalau sudah bisa ya 5 menit cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan didiskusikan, nanti silakan dijawab langsung aja angkat tangan kalau yang sudah bisa menjawab. Terserah mau jawab nomor berapa. Agak lama nggak apa-apa. Agak lama juga Pak. Ini harus 1 jam. Karena kita pakai durasi. Iya, durasi. Ya silakan. Pak siapa? Tidak Pak. Kamu Pak kenal ya? Mana sih Pak? Asli settingan itu. Monggo, bukunya apa bapaknya? Ya Pak. Monggo Pak. Saya kasih semangat aja Pak. Ya. Bu, tanya Bu. Ya. Oke, silakan Pak Dika ya. Iya. Pak Dika, silakan dijawab pertanyaan nomor berapa Pak? Nomor 1. Nomor 1. Oke, apa yang Bapak Ibu lihat di video tersebut? Menurut Bapak gimana? Kalau tadi dari video tersebut, seorang gubernur dengan gaji yang tidak sepadan mengalami kesulitan ekonomi Bu. Oke. Nah, beliau tidak mampu menahan keadaan tersebut sehingga melampiaskan beban dan emosinya kepada anak didiknya. Kemudian guru tersebut mendapat saran untuk melampiaskannya dengan menanjakkan paku ke kayu sampai emosi mereda. Iya. Hal tersebut selalu beliau lakukan dan sampailah di mana beliau dapat mengendalikan emosinya dan tidak melampiaskan ke anak didiknya. Kemudian paku yang selama ini dipukul dicabut kembali. Oke, sangat lengkap sekali. Oke, jadi apa yang Bapak lihat di video tersebut adalah seorang Bapak guru ya, guru honor di sekolah negeri yang pendapatannya itu nggak seberapa gitu kan. Kemudian ada masalah ekonomi di keluarganya, bayar tagihan kontrakan, bayar cicilan motor dan lain sebagainya. Itu sangat miris ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau di sekolah ini nggak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Saya. Bapak ya, Pak Hinudin ya. Gimana Pak? Coba Pak ceritakan Pak pengalaman singkatnya. Nanti saya nangis malah. Ya, mirip-mirip dengan itulah tadi ya. Mirip ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa ya? Oke Bapak Dika, terima kasih ya Pak ya. Jadi tadi
tadi itu tentang video seorang guru honor di negeri yang tidak seberapa pendapatannya, kemudian ada masalah ekonomi dalam keluarganya, karena masalah ekonomi adalah masalah yang sangat sensitif ya Pak ya, itu masalah nomor 1 di dunia kayaknya. Iya, jadi permasalahan utama. Jadi permasalahan utama dalam kehidupan kita tentunya ya. Oke, baik, pertanyaan kedua, video ini berisi tentang apa? Coba Bu, ibu-ibu deh, Bu siapa? Yang tadi aja nggak perlu dibaca ulang kan? Tadi udah sih kayaknya dalam kapal. Video ini berisi tentang apa? Yuk, dah, yang penting ngomong aja. Salah juga nggak apa. Ini nggak ada salah Nggak ada salah, nggak ada benar kok. Tadi sepertinya Ya, sepertinya yang dijawab Bapak Andika itu yang nomor 2. yang nomor 2 ya. Jadi saya akan jawab nomor 1. Oke, boleh. Ayo. Yang kami lihat dari video tersebut adalah seorang guru honorer yang setia mengabdi untuk negara walaupun beliau mendapat gaji yang tidak sepadan dengan apa yang tenaga beliau kerahkan untuk pendidikan. Ya, oke, baik sekali. Ya, video yang kalian lihat tadi, yang Bapak Ibu lihat tadi adalah seorang guru yang benar-benar mengabdi ya, ikhlas ya Bapak Ibu yang mengabdi untuk sekolah negeri tersebut, walaupun gajinya itu sebenarnya nggak seberapa. Untuk bayar kontrakan aja kayaknya kurang ya Bapak Ibu, apalagi untuk makan dan pemenuhan kebutuhan yang lainnya. Oke, apa kesimpulan dari cerita di dalam video tersebut? Oke, Mungkin Bu. kesimpulannya setiap duka yang terjadi akan tetap membekas walaupun kata maaf dan perubahan itu dilakukan tidak akan menutup luka tersebut. Contohnya seperti paku yang ditancapkan ke kayu, walaupun dicabut akan tetap meninggalkan luka. Oke, ya jadi kesimpulan dari cerita tersebut di dalam video itu adalah sebenarnya selalu ada luka ya dalam setiap perkataan apapun ya. Khususnya perkataan yang nyakitin gitu ya, membekas banget walaupun cuma sedikit Pak, menurut pakunya apa, pukul pakunya sedikit pasti ada bekasnya ya kan, nggak ketang sedikit banget itu sebenarnya ada luka. Tinggalkan mantan. Berat ya, aduh ya Allah. Oke, dalam video tersebut ya, ini Bapak Ibu tadi adalah video tentang budaya positif ya, salah satunya yang harus kita terapkan sebagai guru di sekolah ketika ada masalah dengan anak didik kita. Seperti tadi itu ada siswa yang terlambat, apa yang harus kita lakukan sebagai guru meskipun ada banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di dalam rumah tangga kita, di rumah itu seenggaknya jangan dibawa sampai sekolah ya. Minimalisir lah gimana caranya kita, kan biasanya kalau ada masalah ya Pak di rumah sampai sekolah itu jadi nggak ingat tuh ya, ada juga yang kebawa terus karena terlalu berat gitu ya masalahnya, tapi sebisa mungkin kita profesional kerja ya. Oke, next Pak. Ya, ini kita lanjut ke materi ya Bapak Ibu ya. Oke, materinya yaitu tentang budaya positif. Sudah pernah mendengar kata budaya positif Bapak Ibu? Sudah ya. Oke. Budaya positif di sini yaitu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya di sini ada konsep utama budaya positif. Bapak Ibu sudah pernah membaca tentang konsep utama budaya positif? Sudah. Oke. Yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru, disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada juga motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan pembelajaran dan segitiga restitusi. Sudah pernah menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu?
Belum? Sudah, ada yang belum ya? Karena ini saya juga sebenarnya baru sih. Tapi sebenarnya kita sebagai guru itu sudah pernah praktek langsung sebenarnya. Tapi kita nggak tahu teorinya ya Pak ya, baru tahu teorinya. Oke, next. Ya, di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu? Sudah, ada yang belum ya. Semoga nanti kita semua ini melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena apa Bapak Ibu? Siswa kita itu unik, semuanya berbeda ya. Perbedaan setiap siswa itu banyak sekali perbedaan unik. Misalnya si A nggak mahir di matematika tapi dia mahirnya di bahasa Inggris mungkin. Makanya kita sebagai guru itu jangan melihat kelemahan siswa aja, pasti ada kelebihannya ya. Oke, next. Ya, di sini disiplin positif itu yang pertama ada cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Karena sebenarnya kita memberikan pujian kepada anak didik kita pun sebenarnya itu bukan hal yang bagus ya Bapak Ibu ya. Karena pasti nanti ada yang siswa yang lain, sebenarnya itu karena hadiah aja sih dia jawab gitu kan. Sebenarnya enggak nih. Kemudian hukuman juga atau paksaan. Kita sama aja menghukum siswa, memaksa siswa. Kita nggak boleh Bapak Ibu ya seperti itu, karena mereka itu tertekan sebenarnya. Kalau nggak bisa jawab ya udah, siapa yang bisa jawab dilimpahkan ke yang lain. Oke, next Pak. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Coba dibaca Ibu Bapak Ibu. Nomor 1 apa? Bertahan hidup. Yang kedua? Kasih sayang dan rasa. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga? Penguasaan. Yang keempat? Kesenangan. Dan yang kelima? Kebebasan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin siswa kita ribut di kelas itu karena mereka itu kebutuhan dasarnya itu ada yang belum terpenuhi Bapak Ibu. Contohnya misal mereka itu butuh kebebasan sebenarnya ya, butuh kebebasan. Maka dari itu kita sebagai guru nggak boleh kita langsung menilai siswa itu ribut langsung dimarah. Kita tanya dulu, kenapa kamu seperti ini. Kemudian nanti kan siswa pasti menjawab ya dengan jujur ya. Mudah-mudahan siswa kita pasti jujur lah Bapak Ibu ya, siswa kita ya, kenapa kok ini, apa kita dengan pelajaran kita atau gimana, nanti kita cari solusi bersama. Next. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Contohnya apa Bapak Ibu? Makan, minum, kesehatan, rumah, dan rasa amanah. Contohnya ada yang tidur nih di kelas. Kenapa? Mungkin dia kebutuhan dasar bertahan hidupnya yang harus dipenuhi belum terpenuhi. Misalnya belum sarapan atau sedang sakit. Nah, kita harus tahu juga Bapak Ibu ya. Jangan langsung asal kita memarahi siswa tersebut. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa Bapak Ibu? Menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima bagian, perasaan diterima dalam kelompoknya ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima perhatian, kemudian perasaan diterima dalam kelompoknya. Mungkin juga nih ya Bapak Ibu, siswa kita itu di rumah mereka itu orang tuanya broken ya, broken kan. Biasanya anak broken itu kurang kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu kita juga harus cari tahu kenapa sih anak ini kok jarang berangkat misalnya. Ada masalah apa sih sebenarnya di rumah? Mungkin dia itu broken. Nah, kita carilah solusi bersama ya. Oke. Kemudian yang ketiga penguasaan, yaitu contohnya
diakui prestasi dan diakui prestasi dan kemampuannya, didengarkan dan merasa berharga, dihormati, percaya dan memberi pengaruh. Nah, ini penguasaan, diakui prestasi dan kemampuannya. Lanjut kesenangan. Ada mandiri, kesenangan, bermain, iseng, suka bercanda, melucu, menikmati apa yang dilakukan. Kayak misal kita ngajar, walaupun kita ngajar anak SMK Bapak Ibu, tapi tetap mereka itu sebenarnya senang bermain, ya kan? Ada yang senang iseng, ada yang senang melucu, misalnya kayak ngeledekin teman. Tapi kalau dalam kita biasanya pembulian ya, takutnya itu pembulian. Walaupun iseng bu, cuma bercanda, padahal takutnya juga kita yang diisengin itu bapernya berlebihan, nggak terima ya. Dari itu kita harus saling memberi nasihat kepada siswa kita dan lain sebagainya. Meskipun kita juga harus memenuhi kebutuhan dasar murid kita, yang misalnya butuh kesenangan dan lain sebagainya. Tapi yang nggak harus juga kita senang-senang terus ya Bapak Ibu pas ngajar ya Bapak Ibu. Lama-lama taman bermain. Oke, yang kelima yaitu kebebasan. Ada apa saja Bapak Ibu? Mandiri, dan suka mencoba. Mandiri, memiliki pilihan, tidak ditekan dan suka mencoba-coba. Ternyata siswa kita itu juga suka dengan kebebasan ya Bapak Ibu. Guru juga suka bebas kan? Iya. Bebas apa Bapak Ibu? Bebas apa? Bebas mengajar dengan metode apapun yang kita mumpuni ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak cuma satu metode Bapak Ibu yang harus kita lakukan kepada kepada siswa kita, tapi juga bermacam-macam ya. Ada banyak lah ya Bapak Ibu model pembelajaran yang sudah kita pelajari ketika kuliah. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, coba Bapak Dika dibaca Pak. Yang pertama apa Pak? Yang ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Peserta didik melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Oke, thank you. Menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi dua Bapak Ibu ya. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tadi unsur intrinsik sudah dibaca oleh Bapak Dika. Itu berkenaan dengan apa? Berarti melakukan disiplin diri karena apa? Sadar akan nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Oke, good. Sadar akan nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ekstrinsik Bapak Ibu, Ibu Anissa, Ibu Anissa. menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Peserta didik melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Oke, karena takut dihukum. Kemudian unsur ekstrinsik yang lain. Coba Ibu Ayu lah. Ibu Ayu kan? Silakan Ibu Ayu, sebelahnya Pak Dika. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Peserta didik melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Oke, peserta didik melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan ya. Ya, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Guru pun seperti itu ya. Manusia itu kan ya guru ya murid ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi murid kita itu sebenarnya ada motivasi di dalam diri mereka dan dari luar diri mereka. Yang dari dalam itu intrinsik ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang dari luar ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah mereka itu sadar sebenarnya aku tuh harus disiplin berangkat pagi sekolah karena kewajibanku sebagai siswa. Nah, itu sadar diri mereka ya. Mengerjakan tugas tepat waktu, sadar diri, itu yang bagus Bapak Ibu ya. Dari unsur intrinsik mereka. Kemudian yang dari luar juga ada dua, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya, aduh aku nanti dihukum nih kalau nggak berangkat pagi gitu kan, kalau terlambat aku dihukum. Jadi mereka itu karena takut dihukum. Kemudian yang ketiga itu unsur ekstrinsik lainnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Misalnya disiplin lah, berangkat rajin, nanti kan pas bagi rapot ada siswa teladan sama ibu dikasih hadiah biasanya kan kalau naik. Nah itu juga dari unsur ekstrinsik. Yang paling benar yang mana Bapak Ibu? Intrinsik. Ada yang ekstrinsik? Ya, lebih ke intrinsik ya Bapak Ibu. Sebagai guru kita itu harus menyadarkan siswa bahwa kamu itu belajar itu ya harus ada keyakinan dari diri kamu bahwa belajar itu penting untuk masa depan kalian dan lain sebagainya. Jangan hanya karena dikasih imbalan, dikasih hadiah, kemudian takut dihukum. Nah itu nggak baik ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah di sini ada 5 posisi kontrol guru dan orang tua. Yang pertama yaitu sebagai apa Bapak Ibu? Yang paling bawah? Penghukum. Sebelahnya lagi? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kemudian? Teman. Dan? Pemantau. Yang terakhir? Manajer. Coba sebelum lanjut ke slide selanjutnya, menurut Bapak Ibu, kita sebagai guru ataupun orang tua itu yang paling bagus itu yang mana Bapak Ibu? Teman dan kontrol. pemantau. Teman dan pemantau. Yang lain? Manajer. Oke, good. Yang lain? Pemantau. Pemantau. Oke. Oke, nggak apa-apa. Mungkin tadi malam habis begadang. Ibu kacamatanya kemana ya Bu? Mungkin biasanya begadang pakai kacamata. Hari ini kacamatanya ketinggalan. Nggak apa-apa Bapak Ibu, no problem. Apa? Kaca pembesar, mikroskop. Ribet ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ada yang tadi Bapak Ibu bilang yang paling baik itu sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai teman. Ada yang sebagai penghukum nggak? Tidak. Benar nih, nggak ada yang Jangan sampai lebu. Jangan Bu. Jangan ya. Oke, next. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum pertama ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih ada siswa yang main HP terus. Oke, langsung aja nih kalau Bapak Ibu sebagai penghukum, karena kamu main HP saja silakan berdiri di depan kelas. Nah, langsung nggak nanya nih kenapa kok kamu main HP apa lain sebagainya ya. Kemudian lagi nih kalau siswa lagi tidur misalnya di pojokan, bisa-bisanya kamu tidur ketika ibu menjelaskan, silakan keluar kelas. Nah itu juga kadang masih ada sebenarnya ya kan di sekitar kita gitu kan. Nah ini adalah contoh penerapan sebagai guru sebagai penghukum. Tentunya kita tidak boleh seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita harus tanya dulu kenapa sih alasan mereka itu tidur ataupun dan lain sebagainya ya, misal ada masalah dengan siswa kita di kelas. Kemudian selanjutnya pembuat rasa bersalah. Coba dibaca Bu Yeni, sebelahnya Pak Dika. Iya. Membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus mengingatkan kamu, ibu kecewa dengan kamu. Oke, next. Mau jadi apa kamu di masa depan nanti? Ketika belajar kamu malah tidur. Oh guru bahasa Indonesia, bagus ya, benar-benar menjiwai banget ya cara membacanya juga. Pembuat rasa bersalah. Ada juga loh Bapak Ibu, kita sebagai guru kadang tanpa kita sadar kita itu membuat siswa itu merasa bersalah dengan tingkah dia mereka sendiri ya. Contohnya kita mengucapkan kalimat seperti ini. Berapa kali, walaupun ngomongnya lembut ya Bapak Ibu ya, berapa kali sih ibu itu harus mengingatkan kamu, ibu kecewa loh sama kamu. Nah walaupun ngomongnya itu enggak, ibu kecewa loh sama kamu, nah itu enggak, emosi enggak, tetap mereka itu pasti merasa bersalah kan. Iya. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian mau jadi apa coba kamu di masa depan nanti kalau kamu belajar malah tidur, waktunya belajar malah tidur gitu kan. Itu juga rasa bersalah ya pasti siswanya kan. Itu baik nggak sih Bu, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu? Kurang. Kalau kita kurang ya Bapak Ibu ya. Kurang ya, karena motivasi intrinsiknya nanti malah nggak keluar, nggak muncul dari dalam diri siswa itu ya Bapak Ibu. Oke, next sebagai teman. Bagus nggak sih sebagai teman? Kita baca. Yuk, Bu Dia. Nah, nomor 2. Ganti nama ya. Teman itu Sebagai teman. Ayolah jangan ribut, buat ibu bangga. Kali ini aja ya ributnya. Ya udah nggak apa-apa, kamu tidur belajar saat ini, ketemuan minggu depan jangan lagi ya. Oke. Sebagai teman ya layaknya kita sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Misal ada siswa yang
ribut nih. Ayolah, jangan ribut. Buat ibu bangga, kali ini aja ya ributnya. Minggu depan jangan ribut lagi. Tolonglah buat ibu bangga gitu ya. Itu kan kayak teman ya, Pak Ibu ya. Kemudian ya udah nggak apa-apa kamu tidur di pembelajaran ibu saat ini, tapi minggu depan janji ya nggak diulangin lagi, jangan tidur lagi. Itu bagus nggak sih Bapak Ibu? Bagus ya. Bagus ya. Tapi ada dampak negatifnya Pak. Jadi dia menyepelekan. Nah, benar. Jadi pembuat rasa bersalah juga sedikit penting diterapkan ketika untuk belajar menjadi teman itu tidak ampuh gitu. Iya. Jadi harus seimbang. Harus seimbang ya Bapak Ibu ya, antara posisi kontrol guru, pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Karena kalau kita sebagai guru memperlakukan murid kita sebagai teman biasa, kayak apa yang tadi diucapkan, itu lama-lama akan menyepelekan nggak sih? Iya. Kayak teman. Jadi nggak ada efek jerah gitu ya. Meskipun efek jerah itu sebenarnya penghukum ya, biar ada efek jerah, tapi kita nggak boleh kan sebagai guru seperti itu. Oke, next Pak. Ya, yang selanjutnya itu pemantau. Coba Bu Dini pakai kacamata. Mau habis gitu. Kamu sudah menaati kontrak belajar di kelas, masih ingatkah konsekuensi apa? Coba ingat kembali kontrak belajar kita dan konsekuensinya. Oke, good ya. Sebagai pemantau, nah kita mantau nih. Bapak Ibu kalau di kelas itu membuat kesepakatan kelas nggak? Iya. Iya, membuat kesepakatan kelas kan. Jadi nanti misalnya disiplin nih kesepakatan kelasnya. Terus ada siswa kita yang nggak menaati kontrak belajar atau kesepakatan kelas, langsung aja kalau guru sebagai pemantau bilang kamu sudah tidak menaati kontrak belajar di kelas. Masih ingat nggak konsekuensinya apa kalau nggak menaati gitu kan ada sih biasanya. Kemudian coba ingat kembali kontrak belajar kita dan konsekuensinya. Pasti siswa itu mengingatnya, oh iya ya, aku nggak ngerjain tugas saya tepat waktu dan lain sebagainya. Sebenarnya kan kita bareng-bareng sama siswa itu udah membuat kontrak belajar atau kesepakatan. Bagus ya Ibu Guru, Bapak Ibu ya sebagai pemantau ya. Oke. Dan yang terakhir sebagai manajer. Coba Pak Henudin sebagai manajer Pak. Apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu itu? Tuh Bapak Ibu, kalau kita sebagai manajer kita menghadapi siswa kita yang berbuat salah, itu kita nggak langsung menghukum, nggak langsung kita berbuat sebagai teman dan lain sebagainya, tapi kita bertanya dulu, apakah kamu tahu apa kesalahan kamu, biar dia itu sadar nggak sih dengan kesalahan mereka gitu. Apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Nanti kan siswa jawab kalau yang sadar ya, yang benar-benar sadar. Banyak tak sadar ya. Nggak sadarnya ya, Oh, iya. apalagi di SMK ya, jurusan TKN SM kayaknya nggak sadar semua. Dia tuh sadar cuma mereka nggak sadar. Nggak sadar ya, aduh. Apakah kamu tahu apa kesalahan kamu nak? Ya Bu, saya tahu. Gitunya kan gitu sih, coba. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya Bu, saya nggak mau tidur di kelas lagi, saya akan tidur tepat waktu malam, nggak begadang misalnya, nggak main HP, main game sampai larut malam dan lain sebagainya. Nah itulah kita sebaiknya posisi kita itu sebagai manajer Bapak Ibu ya. Kita tanya dulu kenapa kamu berbuat salah, apa kamu sadar sebenarnya kesalahan apa sih yang kamu lakukan, gimana, yuk kita cari solusi bareng-bareng supaya permasalahan kita ini, kamu sebagai siswa yang berbuat salah itu dapat ada solusinya gitu, ya. Oke, jelas Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol. Yuk, next Pak. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Henudin. Terima kasih Bapak Ibu. Gantian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat? Oke. Sebelum dimulai, saya mau speaking dulu, tapi ini speakingnya tetap di sini. Di sini ya. Saya pengen tahu Bapak Ibu ini masih konsentrasi atau tidak. Setelah tadi pemaparan materi dari Bu Akes, ya sudah lumayan menguras energi ya. Ditambah tadi kita joget-joget ya kan, ada
breakingnya luar biasa, menarik sekali Bu Agnes ya. Ini memang spesialis ice breaking oleh Pak. Ya. Oke, ice breakingnya begini. Nanti ketika saya bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Oke, kemudian kalau selamat siang 2 kali, kalau selamat sore 3 kali, kalau selamat malam tepuknya nggak jadi. Karena malam hari itu tidak boleh berisik, tidak boleh bunyi gitu ya. Nah nanti yang salah, ya yang nggak konsen itu ada konsekuensinya. Kita suruh maju. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Siapkan lagu favoritnya. Boleh lagu Jawa, boleh lagu Sunda, boleh bahasa Inggris, ya kan? Atau ya pokoknya yang suka. Boleh koploan juga boleh. Oke. Yang mau saya sampaikan ini adalah aksi nyata modul 1.4 sama seperti Bu Agnes, hanya perbedaannya adalah kalau Bu Agnes tadi soal penerapan budaya positif dengan 5 posisi kontrol. Kalau saya membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Ini tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Agnes soal keyakinan kelas dan segitiga. Saya lebih ke prakteknya nanti. Jadi kita nanti praktek ya supaya nggak bosen. Kita praktekkan langsung. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru ini sudah hebat-hebat lah ya, apalagi Bu Agnes ini. Beliau ini senior saya. Beri tepuk tangan Bu Agnes. Oke, kita mulai. Selamat siang. Kalau nggak tepuk, awas Bu, kita suruh maju ke depan. Harus tepuk ya. Oke, konsekuen. Selamat pagi, siang, pagi, malam, pagi. Oke, beri tepuk tangan lagi. Berarti masih bagus. Oke, mudah-mudahan terjaga ya. Lagi kurang ya. Bu Agnes ini kurang ternyata. Oke, nanti di pertengahan insya Allah saya kasih ice break lagi. Kita ke materi dulu Bapak Ibu. Ini ada materi soal keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Intinya begini. Ketika kita dengan anak-anak kita di kelas membuat keyakinan kelas, itu lupakan latar belakangnya. Karena apa? Latar belakang keyakinan kelas ini nanti sifatnya dia adalah umum, semuanya, untuk semuanya, termasuk untuk Bapak Ibu gurunya juga. Sehingga kita tidak boleh membatasi adanya kamu beda sukunya, beda bahasanya, atau beda tempatnya, beda agamanya. Itu tidak boleh ketika membuat keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas seperti apa? Nanti kita praktek. Siap Bapak Ibu? Ya. Yang berikutnya, nah ini teorinya diambilkan dari dosen. Itu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik yang tadi juga sudah disampaikan di materi sebelumnya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Maka nanti Bapak Ibu itu akan saya bahas bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Gitu. Karena selama ini biasanya anak-anak itu hanya silakan Bapak. Ya. Silakan Ibu. Biasanya anak-anak di kelas itu melakukan sesuatu karena adanya peraturan. Nah, kalau sudah bilang peraturan, maka biasanya peraturan kaitannya ada hukuman, ya kan? Tapi kalau keyakinan kelas ini tidak ada hukuman, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu tidak ada hukuman. Dia sadar dari dirinya sendiri. Nah, kemudian nanti bahasa-bahasa yang digunakan antara peraturan dengan keyakinan kelas itu juga beda. Jadi kalau peraturan itu biasanya gini, dilarang terlambat. Nah, itu kan ya. Nah, itu nanti di keyakinan kelas tidak boleh pakai kata dilarang. Karena itu efeknya negatif. Jadi keyakinan kelas ini merubah dari yang negatif menjadi positif. Nah, terus jadi apa, Pak? Nah, nanti kita praktekkan. Jadi tidak boleh dilarang terlambat, jangan mencontek, itu tidak boleh. Jadi bahasa-bahasa negatif yang sering kita pakai ketika membuat peraturan atau apa itu tidak boleh digunakan. Karena apa? Yang tertanam di otak anak-anak nanti itu selalu ini nggak boleh, ini jangan, ini dilarang.
maka dia efeknya akan memberontak. Nah, ketika memberontak, maka muncullah yang namanya hukuman tadi. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya adalah ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi kalau kita mau membuat keyakinan kelas, ini ada beberapa stepnya. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat akar daripada peraturan, kemudian lebih rinci dan konkret. Nah ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kalau membuat keyakinan kelas itu tinggalkan dulu latar belakang agama, bahasa, dan sampai dengan suku tadi. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Nah pernyataan ini yang tadi saya bilang sifatnya harus positif semua. Dilarang itu nanti jadi apa, jangan itu nanti jadi apa gitu. Dan kita praktekkan hari ini gitu. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah itu tadi. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Bedanya dengan peraturan, kalau peraturan itu bisa 1 sampai 20 gitu kan. Bahkan peraturan sekolah itu banyak sekali. Maka anak itu ya nggak akan ingat gitu. Meskipun sudah banyak peraturan, kemudian sudah ditandatangani, pakai materi juga, ternyata ya karena nggak ingat, maka terus dilanggar. Nah kalau keyakinan itu simple sedikit dan dia akan mudah diingat. Gitu. Contohnya seperti apa? Nanti kita buat. Yang selanjutnya adalah semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah warga kelas itu siapa? Ya guru dengan muridnya. Itu kalau membuat keyakinan kelas semua harus memberikan pendapatnya. Tidak boleh dari gurunya. Mutlak 1 sampai 10 misalkan nanti itu gurunya yang menentukan, itu tidak boleh. Justru nanti silakan Andi misalkan. Apa menurutmu? Oh nggak boleh tidur di kelas Pak. Oke kita tuliskan nggak boleh tidur di kelas. Terus nanti siapa? Wati apa? Budi apa? Semuanya ditampung. Nah kalau sudah ditampung, nanti baru yang terakhir ini ditinjau. Jadi tidak semua juga karena satu kelas isinya 30 orang, maka nanti keyakinan kelasnya jadi 30. Ya banyak juga. Gitu. Jadi 30 itu nanti ditinjau. Ini mirip-mirip nih sama nih. Ayo kita sepakati gitu kan. Oke, berikutnya. Nah, praktek membuat keyakinan kelas. Siap praktek Bapak Ibu ya? Siap. Oke, misalkan Bapak Ibu ini murid saya. Ya kan ada 10 orang, saya gurunya. Nah, saya pengen mencoba ke Bapak Ibu posisikan diri sebagai murid. Kita mau buat keyakinan kelas. Kira-kira nanti yang ada di pikiran Bapak Ibu sama nggak dengan yang ada di pikiran siswa kita ketika kita mengajar di kelas? Mulai dari Pak Andi lah ya. Oke, silakan Pak. Keyakinan kelas. Ya. Kira-kira apa hal yang tidak boleh kita lakukan di kelas? Apa? Selalu kita boleh yang bikin sebagai pengajar ya Pak. Jadi posisikan Bapak sebagai murid dulu. Ya sudah guru menjelaskan tidur. Berarti jangan tidur di kelas ya. Ya. Oke, saya ambil speaker dulu. Lupa tadi. Karena kalau kita praktek tidak dituliskan, tidak dipraktekkan nanti lupa. Berarti apa tadi? Jangan tidur di kelas. Oke. Jangan tidur di kelas. Bisa kebaca ya? Tulisan saya ini adalah dulu cita-citanya jadi dokter tapi tidak kesampaian. Oke, ini yang pertama sudah disepakati dari Pak Andi tadi. Yang kedua kira-kira sebelahnya apa Bu? Menurut sampean? Apa? Kalau di kelas itu masuk kelas dengan tepat waktu. Jangan terlambat. Oh, jangan. Maksudnya itulah ya. Iya Pak. Jangan terlambat. Oke. Terus sebelahnya? Jangan makan di kelas. Oh iya betul. Jangan makan di kelas. Makannya di rumah makan ya. Iya Bu, ya Pak. Oke. Terus apa lagi sebelahnya? Mungkin bisa terlambat
akan ada ulangan, tapi tidak boleh lebih dari 10 menit. Oh gitu. Jadi bahasanya gimana? Ya, sama ya nomor 2 ya, jangan terlambat ya. Oh gitu. Cuman ini ada toleransi waktu. Oh iya. Oke, kita anggap sama dengan yang nomor 2. Pak Dika. Jangan main handphone di kelas. Wah betul ya kan. Gurunya aja sering main ya. Jangan main handphone. Oke, HP di kelas. Satu lagi deh, 5 biar nggak lamaan. Ibu yang pakai kacamata, siapa namanya tadi? Ayu. Pertama Ayu. Ya. Kedua jadi Mama. Silakan, Bu Ayu. Jangan berisik di kelas. Jangan berisik. Oke, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Hanya contoh, biasanya lebih banyak sih sebetulnya. Nah, oke, kalau sudah bikin seperti ini baru sebatas peraturan. Jadi belum keyakinan. Kenapa? Karena keyakinan itu merubah hal yang negatif menjadi positif. Loh, ya itu di mananya Pak yang negatif? Nah, kata jangan. Ataupun dilarang, tidak boleh, itu negatif. Maka dirubah menjadi positif. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak merubah kata jangan tidur di kelas menjadi kalimat yang positif bagaimana? Yang intinya sama. Kalau mau tidur di rumah aja. Di rumah makan. Apalagi Bapak Ibu? Disiplin. Apa? Disiplin. Jangan terlambat itu Pak maksudnya. Oh yang nomor 2, nomor 1 dulu Ibu. Nah, ayo. Nah ini kan. Ternyata membegadang. Gimana? Jangan begadang. Jangan begadang. Sama saja Pak berarti. Tidur tepat waktu. Tidur tepat. Tidur pada tempatnya, Pak. Mengakibatkan Oh jadi tidak hanya buang sampah pada tempatnya, tapi tidur juga pada tempatnya ya. Oke, kalau jangan tidur di kelas, mungkin bahasa yang lebih positifnya itu adalah apa itu? Mungkin gurunya suruh ice breaking terus Pak. Iya, Pak. Ya, Oke. nggak ngantuk ya. Kita gunakan yang universal lah ya. Tidak tidur di kelas. Gitu. Lainnya lebih kedengarannya lebih apa ya? Lebih agak manis lah ya daripada kata jangan. Gitu. Nah, tapi setelah nomor 1 pakai kata tidak, yang bawahnya juga jangan tidak semua. Iya. Gitu kan? Tidak terlambat. Jangan terlambat berarti disiplin. Oke. Kalau jangan makan di kelas berarti Makan di kantin. sarapan dulu, ya kan? Sarapan sebelum Sarapan terlebih dahulu. sebelum sekolah, betul. Sehingga nanti nggak makan di kelas. Nah, yang keempat, kalau jangan main HP di kelas berarti Tolong dimatikan. ya, masihkan Handphone. Oke, ketika Belajar. Oh, terus yang terakhir kalau jangan berisik Tidak ada forum dalam forum. apa? Tidak ada forum. Tidak ada forum dalam Forum, tidak ada. Oh, ini tingkatannya tinggi. Rasanya Tidak ada grup dalam grup gitu kan? Oh, tinggi. Apa kalau jangan berisik? Jaga tetap tenang, kelas. Nah begitu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu adalah perubahan positif dari peraturan kelas yang menggunakan kata-kata negatif. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Cukup ya? Terima kasih. Berikutnya, Mas. Nah ini contoh yang keyakinan kelas. Nah sekarang kita ke materi segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu pernah melakukan ini, cuman tidak tahu kalau namanya itu adalah segitiga restitusi. Nah, saya juga baru tahu ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Oh ternyata, saya pernah loh kayak gitu. Tapi bagi saya itu tidak ngerti kalau itu adalah contoh dari segitiga restitusi. Oke, yang pertama, apa sih segitiga restitusi itu? Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya begini. Tadi kayaknya sudah disampaikan juga di awal. Ketika ada anak terlambat misal, itu kita tidak boleh langsung memarahi, menghukum, ya kan? Kan biasanya kita begitu.
Apa kamu terlambat? Push up, ya, misalkan begitu. Nah ternyata ketika kita melakukan segitiga restitusi itu kita lebih kepada menanyakan dulu, gitu. Kenapa terlambatnya? Ada masalah apa? Kemudian nanti dicarikan solusi. Bapak Ibu boleh sambil makan? Saya lupa tadi ya. Supaya energinya tetap terjaga. Baik. Kemudian melalui restitusi, maka guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kalau kita tidak menghukum murid, maka murid itu bisa lebih positif dengan sendirinya. Bisa sadar diri, sadar posisi, kayak lagu ya. Kayak lagu ya. Ya karena kebanyakan kita itu hanya sadar posisi tapi tidak sadar diri. Oke. Ada yang bisa menyanyikan lagu itu? Artinya kita kondisinya sudah batikan semua, jadi pas banget nuansanya kondangan ya. Mungkin aja bunda sudah ada makanan minuman. Tinggal orangnya aja yang belum main. Yang kedua, apa yang didapat guru ketika melakukan restitusi? Yang kedua adalah membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi segitiga restitusi itu kalau dilakukan terus menerus dan kemungkinan berdampak besar pada seluruh sekolah itu nanti, maka murid itu tadi jujur dengan dirinya sendiri. Dia akan mengakui salahnya. Oh iya saya salah Pak. Itu yang dinamakan sadar apa tadi? Sadar diri. Ya. Jadi tidak ada istilah membantah, membangkang atau mencari pembenaran. Gitu. Kadang anak-anak kita itu begitu. Ya, sudah tahu salah tapi tidak mau mengakui kesalahan. Ya mungkin kita juga. Iya. Pokoknya saya ini ya benar gitu lah ya. Padahal kita tahu kalau kita dalam kondisi yang salah. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Artinya apa? Dalam restitusi itu nanti ada praktiknya Bapak Ibu. Saya sudah lakukan itu, sudah saya record dengan anak. Ya, nanti hasilnya tolong dinilai 8 lah ya. Karena memang kita pakai alat seadanya dan tanpa edit gitu. Jadi apa yang diberikan oleh restitusi itu penawaran. Oh kamu kalau terlambat terus besok supaya tidak terlambat begini, itu penawarannya. Jadi bukan besok pokoknya nggak boleh terlambat lagi, awas kalau terlambat. Itu namanya apa? Paksaan. Oke, segitiga restitusi sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Cukup ya. Oke. Selamat pagi. Pagi. Paginya sudah mulai nggak konsen ya? Jadi kalau pagi tepuk tangan berapa kali? Iya. Apa saja di saya orangnya sudah menjebak. Oke, next. Ya nanti. Iya. Biar ininya konsen. Nah, ini gambar segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi. Apa saja? Yang pertama ada menstabilkan identitas. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it